Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya untuk mengupload soal ujian ke aplikasi Moodle CBT, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu sudah menyiapkan file soalnya. Di sini saya sudah punya salah satu soal. Ini contoh saja, ini saya ambil dari soal tahun lalu. Oke, ini untuk mata pelajaran PJOK kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti ini file soalnya. Di sini ada beberapa jenis file, mulai dari Word, RTF, BNK, dan Blackboard ya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk diupload nanti ke aplikasi Moodle-nya. Ini adalah file zip, ini adalah hasil ekspor dari file BNK ya, yang kita ekspor ke Blackboard. Nah, ini yang nanti kita upload. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk langkah-langkah uploadnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan buka browser. Browser apa saja, bebas. Kemudian silahkan Bapak Ibu ketikkan alamat untuk CBT Moodle-nya. Oke, nah seperti ini tampilan awalnya untuk halaman loginnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, langsung login. Oke. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan halaman awalnya ketika Bapak Ibu berhasil login. Nah, langkah berikutnya yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah kita klik di sini di menu yang ada 3 titik ini. Kemudian kita buat course baru atau mapel baru ya. Silakan diklik. Nah, kemudian kita akan membuat mapel baru. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Di sini ditulis saja nama mapelnya secara lengkap dengan huruf besar. Ini contohnya kalau saya pendidikan jasmani dan kesehatan. Seperti itu. Mau pakai kelas juga boleh, misalkan 10 seperti itu, 11 atau 12 boleh. Kemudian untuk course short name-nya, Bapak Ibu, ini silakan diisi dengan kode mapelnya. Seperti itu. Jadi singkat saja ya, kode mapelnya. PJOKX atau PJKXI, XII gitu ya. Seperti itu, jangan pakai spasi dan diusahakan itu satu kata. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nama mapelnya, kemudian kode mapelnya. Kemudian berikutnya adalah untuk course start date dan end date-nya. Ini pengaturan untuk jadwal ujiannya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan sesuai jadwal ujiannya. Ini saya contoh saja di sini misalkan tanggal 30 ya. Seperti ini 30 bulan November. Nah, kemudian perlu diperhatikan untuk tahunnya. Di sini defaultnya itu dia dibuka 1 tahun pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini pastikan tahun end date-nya itu sesuai dengan tahun sekarang. Jadi kita dibukanya itu kan satu mapel untuk 1 hari ya. Seperti ini, jadi disamakan saja antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian untuk jamnya, ini yang dirubah hanya yang end date saja. Jadi yang end date-nya kita rubah ke 18 seperti ini. Kemudian itu saja. Berikutnya Bapak Ibu tinggal save and display. Oke, seperti ini ya. Proses pembuatan mata pelajarannya tadi sudah selesai. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan membuat kuis untuk mata pelajarannya. Nah, silakan ketikkan kembali nama mapelnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita atur adalah di menu timing ya. Di menu timing ini untuk durasi pengerjaan pelaksanaan ujiannya itu berapa menit. Silakan Bapak Ibu sesuaikan sesuai jadwal. Kalau memang sudah betul, misalkan seperti ini tinggal di save aja ya. Ini jangan di checklist Bapak Ibu ya, ini dibiarkan kosong aja seperti ini. Jangan di checklist.
Jadi yang dirubah di sini hanya time limitnya saja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung save and display. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kuisnya sudah berhasil dibuat, tetapi di sini belum ada pertanyaannya ya, karena memang belum kita upload untuk soalnya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mengupload soalnya. Bapak Ibu silahkan pergi ke menu activity di sini di bagian atas. Kemudian Bapak Ibu scroll ke paling bawah, di sini ada menu question bank. Silahkan diklik. Oke, tampilannya nanti seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik di menu question, kemudian ke menu import. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa jenis file yang bisa kita import, tapi khusus untuk kali ini, karena saya sudah menyiapkan file dari Blackboard, jadi di sini saya pilih yang Blackboard. Kemudian kita pilih filenya. Oke, kita pilih filenya. Filenya yang zip tadi ya, Bapak Ibu ya, hasil ekspor Blackboard dari BNK. Nah, yang ini ya. Kemudian kita open, kemudian kita upload. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Langsung diimport saja. Nah, seperti ini. Ini soalnya sudah berhasil diimport Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangannya. Soal yang berhasil diimportnya adalah 45 pertanyaan. Nah, pastikan keterangan yang muncul di sini adalah sesuai dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Kalau misalkan terjadi error atau misalkan kesalahan dalam jumlah soalnya, itu berarti ada kekeliruan di dalam file ekspornya, file uploadnya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu perbaiki kembali di aplikasi Example-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini tinggal di continue saja. Seperti ini. Nah, soalnya sekarang sudah masuk ke bank soal, tetapi belum masuk ke kuis ya. Nah, langkah berikutnya kita masukkan soal-soal ini ke dalam kuis yang tadi kita buat. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan kembali klik di menu activity, kemudian ke menu kuis, ini yang paling awal. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke sini, kemudian silakan Bapak Ibu klik di atur pertanyaan ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini terlihat masih kosong pertanyaannya. Silakan langsung klik add saja. Kemudian pilih from question bank. Kemudian di select kategori, Bapak Ibu silakan klik di bagian drop down-nya. Nah, di sini ada keterangan untuk bank soal yang tadi kita upload ya. Di sini saya ada PJOK 10, kemudian di dalam kurung 45. Nah, ini adalah jumlah soalnya. Pastikan Bapak Ibu cari yang ada jumlah soalnya sesuai dengan yang Bapak Ibu upload tadi ya. Kita pilih saja seperti itu. Nah, kemudian scroll ke bawah. Defaultnya ini secara default dia yang ditampilkan hanya 20 per halaman ya. Jadi 20 soal per halaman. Sedangkan ini kan ada 45. Jadi pastikan Bapak Ibu ini di show all dulu. Nah, ini di show all dulu. Show all. Nah, supaya soalnya itu terlihat seluruhnya. Nah, ini baru kita checklist. Seperti itu. Kemudian kita klik add selected question to quiz. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita cek sampai terakhir. Apakah sudah masuk seluruhnya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Ada 45 soal. Nah, kemudian langkah berikutnya silakan Bapak Ibu checklist untuk opsi randomnya, opsi acaknya. Kemudian jangan lupa kita simpan lagi. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silahkan cek soalnya satu persatu. Nah, untuk menghindari adanya kekeliruan nanti di dalam penulisan ataupun mungkin aplikasi yang error. Begitu. Jadi silahkan dicek satu-satu soalnya. Caranya Bapak Ibu bisa klik di ini tanda preview question ini. Ini tinggal diklik saja. Kayak jadi seperti ini nanti tampilan soal yang akan muncul di siswa ya. Seperti ini. Kalau misalkan penulisannya formatnya sudah betul, Bapak Ibu ini tinggal di close saja. Tapi kalau misalkan ada yang keliru, gitu ya, ada yang error, Bapak Ibu bisa perbaiki di example-nya atau di file Word-nya.
seperti itu. Oke, ini silahkan Bapak Ibu periksa soalnya satu persatu sampai terakhir ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dirasa sudah betul, ini berarti selesai. Nah, untuk penguploadan soalnya itu sudah selesai. Nah, ketika Bapak Ibu ingin kembali misalkan ke pengaturan mata pelajarannya ataupun kuisnya, itu Bapak Ibu silakan bisa pergi ke menu course ataupun activity di sini ya. Untuk course ini adalah pengaturan untuk mata pelajaran tadi yang kita buat di awal. Ini biasanya kita gunakan untuk menentukan jadwal ujian tadi ya, tanggalnya seperti itu. Ini di bagian course, kemudian setting. Di sini Bapak Ibu bisa merubah tanggal pelaksanaan ujiannya. Kemudian untuk activity atau apa pengaturan kuis ini biasanya untuk setting time limit tadi ya. Jadi di activity kemudian setting. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk proses penguploadan soal ke CBT Moodle-nya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang paham, silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada saya ataupun bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu boleh logout saja ya. Silakan di logout saja seperti itu kemudian di close. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.